Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mendoakan doa tahun Yubelium 2025 dan kita lanjutkan dengan menyanyikan himne Peziarah Pengharapan. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehidupan abadi.
kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan selamat pagi Pastor Jaya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-22. Lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk merefleksikan pertanyaan dan merenungkan, beranikah kita berlomba-lomba berbuat tanpa pamrih untuk mendapatkan kehormatan di hadapan Allah? Dengan kata lain, melakukan sesuatu untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, terlebih di dalam kebersamaan kita sebagai satu kawanan umat Allah yang bersiara di tengah dunia ini, baik kita umat paroki Andalas. Semua pertanyaan yang bisa kita renungkan pada hari ini, dihormati tentu menyenangkan jika kita melakukan sesuatu dan hanya mengejar kehormatan, maka kita sudah mendapatkannya dalam dunia ini. Namun apakah itu sungguh bermakna dan berguna untuk keselamatan kita? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari dan merenungkan hal itu, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita dalam karya pelayanan mau supaya dipuji, dihormati tentunya, dan berharap
bahwa lewat itulah kita semakin menemukan kekuatan, padahal sebenarnya kekuatan yang paling utama adalah dari Tuhan sendiri dengan semangat pengorbanan dan penuh kerendahan hati. Mari kita hening di hadapan Tuhan, mensyukuri rahmat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, rahmat panggilan bagi kita masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hidup panggilan pada kesempatan utamanya Pastor Piket Makassar, Pastor Alex Lete yang merayakan hari ulang tahun imamatnya, juga mungkin yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Kita juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, para jompo dan orang yang tidak bisa datang di gereja akan dalam situasi sakit. Serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah berpulang, utamanya mohon keselamatan kekal untuk arwah Dr. Laurentius Jaya Kusli, dan juga mendoakan Bapak Yohanes Yan Laurin yang 7 hari lalu dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari antara kita umatnya. Kita hening sejenak. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Mari kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-anugerah-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina Ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar dari dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Pasang padamu sabda Tuhan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia
jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat, bahagia. Puji Tuhan. Kalau kita ditanya apa yang boleh kita harapkan dalam kehidupan ini, pasti jawabannya adalah hidup damai dan bahagia, ya. Cocok. Lalu kita mendengarkan bacaan pada hari ini. Untuk bisa mendapatkan hal itu, maka bacaan pertama langsung berikan nasihat kepada kita untuk kita upayakan. Dan dalam bacaan kedua, kita diingatkan bahwa tujuan kehidupan kita dan tujuan kebahagiaan itu kepada Tuhan sendiri. Lalu aplikasinya atau penerapannya ada pada bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini yang telah dibacakan kepada kita. Saya berharap bahwa kita semua sudah membaca bacaan pada hari ini sehingga itu menjadi bagian yang sungguh menjadi permenungan kita untuk boleh memberikan kepada kita apa yang boleh menjadi pegangan untuk menjalani kehidupan yang kita perjuangkan sampai pada saat ini. Maka saya hanya mau memberikan beberapa hal sehubungan dengan renungan pada kesempatan ini. Moga-moga ini semakin membantu kita untuk memaknai hidup iman kita. Yang pertama, kerendahan hati itu membuka pintu surga. Karena kita diajak untuk bersikap rendah hati. Di mana pada hari ini kita merenungkan Injil Lukas, lalu Yesus berbicara soal perumpamaan pesta perkawinan. Ia menegur orang-orang Farisi yang berebut tempat terhormat dan mengajarkan bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Yesus menambahkan lagi pesan yang lebih radikal lagi. Jika engkau mengadakan perjamuan, jangan hanya mengundang orang-orang kaya yang bisa membalas jasamu, tetapi undanglah juga orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Dan itulah wujud nyata dari kasih tanpa pamrih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kerendahan hati sebagai dasar kehidupan rohani tidak berarti bahwa kita berada pada posisi sikap minder atau menyepelekan diri, melainkan sikap sadar sepenuhnya bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Dan ini yang seringkali membuat kita menjadi sombong, menganggap orang lain tidak ada artinya, menganggap orang lain tidak bisa karena kita bisa. Padahal sebenarnya dalam diri orang itu mungkin saja bisa, hanya saja bahwa belum ada yang merangsang hal itu dalam seluruh kehidupan untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam seluruh kehidupan. Sehingga kerendahan hati itu dibutuhkan dan bukan sebaliknya. Kita tergoda untuk mengejar pengakuan diri, posisi dan kedudukan, popularitas. Namun Injil pada hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, kemuliaan sejati datang bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Dan justru kalau kita menghormati dan menghayati hal ini, apapun yang ada pada diri kita, bakat dan talenta, kita masing-masing harus menyadari, kalau kita sadar bahwa ini berasal dari Tuhan sendiri, maka dituntut dari diri kita pengorbanan, kerelaan dan kemauan untuk menumbuh kembangkan itu dalam seluruh perjalanan hidup, tanpa meremehkan orang lain dan menganggap diri lebih daripada mereka itu. Dan dengan demikian, tindakan seterusnya ialah mengundang yang tidak bisa membalas. Kita dengarkan dari bacaan Injil pada kesempatan ini, Yesus mengajak kita untuk melampaui logika dunia yang transaksional, memberi agar mendapatkan balasan. Ia justru mendorong kita untuk memberi kepada mereka yang tidak dapat membalasnya kepada kita. Lalu digambarkan di dalam Injil, itulah orang-orang miskin, tidak punya apa-apa, bukan hanya soal harta benda, tetapi dalam segala sesuatu. Dan dengan demikian kita akan mengajarkan kepada mereka, kita akan memberikan kepada mereka. Kalau soal pengetahuan dan kita memiliki pengetahuan, apa salahnya kita membagikan hal itu pada diri kita, kita menyadari dan kita persembahkan kepada Tuhan hal-hal seperti ini. Dengan kata lain, kita menolong tanpa berharap untuk dipuji, kita mengasihi tanpa syarat tetapi sungguh total, dan kita melayani tanpa mengharapkan balasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah garis besar permenungan yang tentu akan tetap kita renungkan sepanjang perjalanan hidup kita, utamanya dalam minggu ini. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menjadi sahabat Allah dalam kehidupan kita untuk boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Menjadi sahabat Allah dengan sikap rendah hati. Karena sikap rendah hati itu sungguh-sungguh mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mengakui segala keberadaan kita, termasuk kelemahan dan kekurangan, sehingga pada saat kita menyadari kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita dan menyangkut orang lain, maka kita akan tergerak hati untuk mengatakan saya minta maaf. Tetapi tidak sekedar dengan minta maaf, tetapi sungguh-sungguh kita upayakan dalam seluruh kehidupan untuk membuka peluang bagi mereka juga untuk bisa tumbuh dan berkembang, dengan satu pengharapan supaya dia bisa paling tidak sama dengan kita. Misalnya seorang guru yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Tidak ada guru yang mengajarkan tidak baik. Kalau dia mengajarkan tidak baik, itu bukan guru.
Dan dalam segala sesuatu kita berharap bahwa segala sesuatu itu yang diajarkan kepada kita adalah baik adanya dan benar adanya. Dan dengan demikian kalau hal itu yang terpatri dalam diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, di dalam kebersamaan kita, maka dituntut dari diri kita sikap rendah hati sungguh untuk menyatakan hal itu ke tengah-tengah dunia melalui orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, untuk menerapkan hal ini, maka sebagaimana yang kita perjuangkan di paroki ini ialah satu, mari kita bersama-sama bahu-membahu dengan cara kita masing-masing untuk membangun persaudaraan satu sama lain. Hidup solider satu sama lain, saling menghargai dan mau serta ingin dengan rela hati untuk menghadirkan kemuliaan Allah di tengah masyarakat kita. Supaya hal itu bisa terjadi, maka terlebih dahulu kita mengupayakan hal itu di dalam komunitas dan kelompok kita sebagai satu kawanan umat Allah di paroki Kristus Raja Andalas ini. Rencana yang cukup mendesak dan sangat bagus bahwa seksi liturgi mengundang kita semua, para petugas liturgi, semua yang terkait untuk boleh menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan ke depan. Untuk apa semua? Untuk menyatukan hati, visi, dan misi kita dalam karya pelayanan menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah umat, di tengah masyarakat kita. Sehingga lewat itu mereka yang diberikan bakat dan talenta untuk membagikannya kepada kita dan kita mengolahnya lagi. Dan begitulah yang namanya belajar terus-menerus dalam seluruh proses. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita boleh hidup dalam kebersamaan, membangun persaudaraan sejati dan hidup semakin solider. Kesempatan ini juga saudara-saudari kita yang sementara dalam proses pembangunan umat dari paroki Mamasa hadir di tengah-tengah kita untuk mau dan ingin meminta uluran tangan dari kita sebagaimana kita sudah rencanakan di paroki ini, bahwa pada hari Minggu kelima kita membuka pintu gereja kita bagi saudara-saudari kita dari pedalaman untuk boleh mengungkapkan kebersamaan itu, tentu sesuai dengan kerelaan kita masing-masing. Inilah yang kita upayakan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Moga-moga dari kita tidak merasa bahwa saya yang harus lebih dan ini, tetapi kita menghargai semuanya itu untuk membangun kebersamaan dan persatuan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari sungguh dengan penuh pengorbanan dalam kerendahan hati dan kesetiaan ketaatan kepada Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Tetap setia dan taat dalam karya yang Tuhan percayakan kepada kita melalui gerejanya tentunya. Bukan untuk mau dan ingin supaya dipuji dan dihormati, tetapi justru mungkin seperti Kristus, sungguh dengan rendah hati dan mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia, bahkan rela wafat dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan dengan demikian, itu jugalah tujuan kita, supaya dalam karya pelayanan kita memberanikan diri untuk sungguh mau dan ingin berkorban, penuh kesetiaan dan ketaatan, mencoba memahami dan memaknai orang-orang lain dalam situasinya masing-masing. Dan itulah sikap kebijaksanaan yang harus kita tumbuh kembangkan. Sejauh itu tumbuh dalam kebaikan kita pelihara, tetapi kalau itu menggerogoti kebersamaan kita, kita akan lihat bersama, jangan-jangan ada sesuatu yang harus dimurnikan dan disucikan dan kita luruskan bersama. Tetapi sebelum sampai di sana lalu kita mengambil keputusan, jangan-jangan menjadi keliru dan akhirnya muncul penyesalan. Setiap kali kita berjumpa, setiap kali kita bertemu, kita merasa sakit hati, kita merasa sepertinya bahwa hal itu terjadi karena ini dan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ajakan renungan pada kesempatan ini sungguh mengajak kita
untuk mau hidup dalam kerendahan hati, penuh perjuangan, pengorbanan, dituntut kesetiaan dan ketaatan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi keluarga kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas di mana kita diutus oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita berharap bahwa orang akan semakin menikmati rahmat kehadiran Tuhan dan kemuliaannya lewat tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, karena kita membangunnya dengan sikap rendah hati sehingga sikap sombong dijauhkan dari kita. Akhirnya apa yang menjadi akhir bacaan pada hari ini? Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan saya kira kita mau supaya hidup kita ini berproses menuju kepada peninggian kehidupan, yaitu hidup kekal sebagai tujuan hidup seperti yang diharapkan dalam bacaan kedua. Semoga demikian. Kita hening sejenak. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan perantaraan Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Marilah berdoa kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para biarawan dan biarawati dalam ordo-ordo kontemplatif, mereka berdoa dan bermati raga demi keberhasilan saudara-saudari mereka yang terlibat langsung dalam karya kerasulan. Ya Bapa, semoga Engkau mendengarkan doa mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan pahala mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar untuk membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kami melayani dan menolong mereka. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka semua yang terluka dan merasa diremehkan oleh kata-kata dan sikap kami, ya Bapa, semoga mereka berlapang hati memaafkan kami, sehingga mengilhami kami agar selanjutnya lebih menghargai orang lain. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Dalam kesatuan gereja di Indonesia,
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau sungguh semakin menjernihkan hati dan pikiran para pemimpin kami. Semua yang terkait, yang menjaga keamanan, dan juga terlebih seluruh masyarakat untuk boleh menemukan yang terindah, yang terbaik dan belajar setiap pengalaman bahwa pengerusakan hanyalah merupakan perpanjangan dari derita yang dialami oleh banyak orang. Sehingga lewat pengalaman demo yang terlaksana, kiranya dengan rahmat berkat-Mu, Kau curahkan kepada mereka sebagai penegak hukum, penegak pemerintahan dan semua yang terkait, sehingga negara kami, bangsa kami tetap berada pada kebersamaan, persatuan, dan boleh menghadirkan yang terbaik di tengah masyarakat, sehingga hidup kami semakin lebih damai dan bahagia. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan dan rahmat panggilan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Bersama dengan imam menyemarakan hari ulang tahun umatnya pada hari ini, pada kesempatan ini, namanya Pastor Alex Lete. Semoga rahmat panggilan menjadi imam semakin membuat dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh karya pelayanan, tetap sehat walafiat dan semangat dalam pelayanan, sehingga dia sungguh semakin menemukan kekuatan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau, memuji memuliakan Dikau dalam seluruh karya kehidupan yang Kau percayakan. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Senantiasa juga kami membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, juga mereka yang selalu menaruh pengharapan kepadamu dalam seluruh kerinduan dan intensi masing-masing. Ibu Paulina, semoga Engkau semakin meneguhkan anak-anak-Mu ini dalam pencarian pengharapan, sehingga apa yang menjadi kegelisahan dalam kehidupan oleh mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, juga mereka yang merawatnya dengan setia. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Terlebih Tuhan, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, secara khusus bagi arwah Dr. Laurentius Jaya Kusli bersama dengan Bapak Yohanes Yan Laurin yang 7 hari lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga, dari antara kami umat-Mu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, orang tua saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, bagi seluruh keluarga. Kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami datang kepadamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan kebangkitan dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami doakan dalam Ekaristi Kudus ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam keabadian bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun turut berkenan, Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
diambil lagi. Oke. Nanti suster tanya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber hidup, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam perserahan kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 30-31 Agustus 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 23-24 Agustus 2025 Rp15.560.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp10.936.000. Kolekte misa perkawinan Rp1.265.000. Sumbangan dari NN Rp2.500.000. Idawati Rp500.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Damianus Iren dengan Angelina Gonda pengumuman ketiga. Seprianus Kiding dengan Dewi Veronica pengumuman ketiga. Raymond Ferdinand dengan Jessica Karya pengumuman ketiga. Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Viratesman pengumuman pertama. Dani Pratama dengan Dewi Megilinda Putri Soecipto pengumuman pertama. 4. Pertemuan lansia akan diadakan Sabtu 6 September jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. 5. Misa Jumat pertama dan Salve diadakan pada Jumat 5 September 2025 pukul 18.00 di gereja. 6. Seksi Liturgi PKRA mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan pelatihan petugas liturgi PKRA yang akan berlangsung mulai hari Jumat tanggal 5 September sampai 7 September 2025 sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan pada masing-masing koordinator grup liturgi dan akan ditutup dengan perayaan Ekaristi bersama. 7. Sehubungan dengan kondisi Kota Makassar yang kurang kondusif, maka drama musikal dengan judul A Star is Born yang semula akan diadakan pada hari Sabtu 6 September 2025 akan ditunda hingga situasi Kota Makassar sudah kondusif. Jadwal pertunjukan akan diinfokan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. 8. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. 9. Dalam rangka Minggu Misi, anak-anak sekami akan mengadakan baksos di Tondok Rate dengan menjual basar makanan di basement gereja. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Bapak Ibu Saudara terkasih, sehubungan dengan kedatangan Paroki Mamasa, ada Pastor Jaya di tengah-tengah kita. Maka saya persilakan kepada Pastor Jaya untuk menyampaikan 2-3 hal mungkin. Saya persilakan. Selamat pagi. Masih sehat? Hal yang pertama, saya Pastor Jaya dari Paroki Mamasa dan juga Pastor Edward dari Paroki Mamasa yang hari ini pimpin Ekaristi di pusat paroki karena saya ada di Makassar. Bersama Depas Paroki Mamasa dan umat Paroki Mamasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui kehadiran Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, Pastor Agus, yang memperkenankan kami untuk mencari dana di paroki ini bersama juga Pastor Nando, Pastor Nathan, Depas Paroki dan umat Paroki Andalas. Kami bersyukur atas kasih Tuhan itu melalui kehadiran para pastor dan umat sekalian. Dalam hal ini 2 hari yang lalu, hari Kamis, ketika saya menghubungi beberapa pastor di Paroki Makassar, kami bersyukur Pastor Agus memberikan kesempatan kepada kami bahwa kalau minggu kelima itu terbuka untuk pencarian dana untuk paroki-paroki yang ada di daerah. Dan saya menyampaikan kepada panitia, kalau kalian siap ya kita gas, kalau tidak ya tidak mau juga saya. Karena masa mau dipikirkan semua hal-hal, nah sudah mikir pelayanan dan lain-lain. Dan mereka bersedia, siap urus sana sini. Dan hari Jumat malam kami berangkat, tiba jam 5 pagi. Seandainya ya jam 5 pagi. Kemudian di sini kami mencari dana untuk tempat ziarah Keuskupan Agung Makassar yang terletak di wilayah pelayanan Paroki Santo Petrus Mamasa itu sendiri. Jadi pada tanggal 2 Agustus yang lalu, Bapak Uskup Monsinyur Franciscus Nipa bersama Ketua BP3 KAMS itu Bapak Uskup sendiri yang meletakkan batu pertama, karena untuk gereja ziarah di tempat ziarah keuskupan ini belum ada, dan puji Tuhan sudah ada peletakan pada tanggal 2 Agustus yang lalu. Lalu harapan Bapak Uskup supaya ini tidak hanya peletakan batu pertama saja, nanti ziarah bulan 10 itu adalah ziarah keuskupan tanggal 25 sampai 26 Oktober di Mamasa, di Bukit Ziarah Pena Bunda Maria Segala Bangsa. Itu kalau dari Polewali, kalau dulu ada yang berpikir jalannya rusak dan sebagainya, puji Tuhan tahun ini dari Polewali sampai Mesawa itu sudah aspal. Habis itu dari Mesawa ke Mamasa itu ya ndak sampai 1 kilo itu yang rusak-rusak. Itu selebihnya itu sudah baik jalan. Orang-orang yang sakit saja dari Mamasa itu bisa dirujuk ke Makassar dalam kondisi sakit. Bagaimana kita kalau untuk ziarah keuskupan ini diajak juga untuk turut hadir dalam ziarah keuskupan di Pena. Dalam hal ini masih banyak hal yang masih dipikirkan proses pembenahan di tempat ziarah Pena. Untuk yang pertama ini adalah proses pembangunan gereja ziarah, kemudian juga di tempat pelataran ziarah itu Bunda Maria itu masih dalam proses untuk pemasangan keramik, tetapi dananya belum ada. Tangganya sudah ada dan sebagainya. Itu dari tahun ke tahun dikerjakan, dan kali ini kami kembali masuk di Paroki Keuskupan Agung Makassar ini, dalam hal ini di Paroki Andalas, untuk mendukung kami karena lokasi ziarah di sana bukan hanya milik umat di Pena atau Paroki Mamasa, tetapi itu adalah milik semua umat Katolik secara khusus di Keuskupan Agung Makassar itu sendiri. Ketika mungkin dari keuskupan lain datang ziarah, entah di Sapak Bayo-Bayo dan sebagainya, ketika datang ziarah di Pena, itu juga menghadirkan wajah dengan keadaan sekarang, yaitu kalau seperti itu dan sebagainya, itu juga menggambarkan wajah
oh ini tempat siarannya Keuskupan Agung Makassar. Seperti itu. Dalam hal ini harus dipikirkan dan dibantu untuk mohon bantuan dan dukungan untuk kita semua. Dalam hal ini kami dengan rendah hati mohon bantuan dari paroki Andalas itu sendiri. Dan dalam hal itu ada hasil bumi yang dibawa. Saya kurang tahu apakah masih, karena mulai dari malam minggu ada beras merah, ada alpokat, ada nenas, tapi mungkin nenas sudah habiskah atau bagaimana, karena saya tidak ke bawah. Kami bagi-bagi tugas, saya ikut misa. Lalu ada kerupuk juga, ada beras merah, apalagi ubi kayu. Mungkin ada yang tidak butuh dan sebagainya, tetap sebagaimana dalam bacaan dan dalam homili pastor paroki tadi, ya belilah untuk mendukung proses perkembangan pembangunan di tempat lokasi ziarah keuskupan yang masuk dalam lingkup wilayah pelayanan paroki Mamasa. Dengan membelinya ya mungkin itu untuk persembahan kepada Tuhan ya, seperti itu. Lalu saya kayaknya tidak makan dan sebagainya. Mungkin ada tetangga di sebelah atau lewat warung yang kecil dan sederhana, tapi ini ada sedikit dan seterusnya. Bisa saja seperti itu atau dimakan. Kalau tidak, saya tidak butuh, tetapi mungkin untuk menyumbang gereja dibeli dan dibagikan kepada tetangga atau kenalan atau keluarga itu. Sehingga kami tidak bawa pulang karena waktu datang itu sudah berdempetan antara anak-anak manusia dan anak-anak hasil bumi yang dibawa. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari semua agar senantiasa diberkati oleh Tuhan, karena saudara-saudari telah turut mengambil bagian untuk proses pengembangan pembangunan tempat ziarah di Bukit Pena Bunda Maria Segala Bangsa, per Mariam ad Yesum, melalui Maria sampai pada Yesus itu sendiri. Kalau kita membantu orang dan sebagainya, orang mengenal kita di dalam hati kita dan sebagainya, tersimpan dalam hati ketika kita membantu orang. Tetapi ketika ada masalah dan sebagainya, bisa saja mungkin itu hilang, terabaikan kebaikan yang kita berikan. Tetapi ketika kita mencari kehormatan di hadapan Allah dengan berbagi dan seterusnya, ya mungkin di hati dan hati manusia bisa saja pudar kapan saja. Tetapi kami yakin ketika kita memberikan untuk Allah itu sendiri dalam tenaga, materi, pikiran, dan pengorbanan, ya nama kita itu tercatat di surga, bukan di hati sesama, tetapi tercatat di surga. Betul atau tidak itu? Betul. Jadi namanya kita sudah masuk duluan ke surga. Kitanya kapan? Anda tidak tahu. Ada yang mau mati hari ini? Ada? Ada? Belum ada? Oh, kalau belum ada, paling minimal ketika kita melakukan kebaikan, nama kita sudah tercatat di surga. Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Sehingga pada akhirnya nanti nama sudah ada di sana, sisa diri kita ini yang menuju ke sana. Terima kasih Pastor Paroki, Depas dan umat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya kira lebih kurangnya nanti kita lihat saja sesuai dengan kerelaan kita. Mungkin ada amplop yang dibagikan, ada nomor rekeningnya ditinggalkan. Mari sesuai dengan kerelaan kita, sekali lagi tanpa dipaksa untuk boleh berpartisipasi. Saya kira itu saja, dan dalam rangka itu juga mereka membawa hasil bumi. Ya kalau ada yang sangat berminat dan mungkin belum punya duit untuk itu, saya kira menurut saya tidak apa-apa diambil saja dulu, lalu nanti yang lain-lain akan menyusul. Seringkali saya mengatakan bahwa hati yang terbuka dan hati yang tulus itu yang paling utama dan paling penting. Bukan soal harga berapa, tetapi bagaimana kerelaan hati kita untuk boleh menyatakan kasih dan cinta itu. Saya kira ini Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, Pastor Jaya yang boleh mendampingi saya pada kesempatan ini, seluruh petugas liturgi,
Kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih, termasuk kelompok KOR yang melayani pada kesempatan ini, kelompok dekorasi, sound system, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudara menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Pergilah dan mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Amin.